Ini ada pertanyaan dari WhatsApp. Ustadz, saya masih baru belajar dan ikut kajian sunnah. Sering saya temukan kalau pengajian mengapa sholat isyanya diundur, bukankah sholat yang terbaik di awal waktu? Masya Allah. Mungkin Ustadz bisa bantu menjelaskan, Ustadz. Ini ustadznya yang kena jamaah. Ahibati fillah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang ayyul amali afdal, amalan apa yang paling mulia, maka beliau menjawab as-salatu ala waqtiha, salat tepat waktu. Ada riwayat yang mengatakan as-salatu fi awwali waqtiha, di awal waktunya. Kalau bicara salat tepat waktu, salat isya jam 9 tepat waktu apa di luar waktu? Jemaah, jam 9 itu waktu isya apa enggak? Waktu sholat isya. Kalau antum sholat di luar waktu atau sebelum waktu, ini yang dilarang. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan sholat isya sendiri, beliau itu ketika diajarin sama Jibril itu pernah datang ngajarin Rasulullah SAW waktu sholat. Hari pertama Jibril datang di awal waktu. Hari pertama, subuh di awal waktu, zuhur di awal waktu, asar di awal waktu, maghrib di awal waktu, isya di awal waktu. Besoknya Jibril datang di akhir waktu untuk menunjukkan waktu sholat itu sampai seperti ini gitu. Maka setelah itu dia diberitahu Nabi Muhammad SAW bahwasanya waktu sholat di antara yang sudah aku ajarkan kepadamu. Khusus waktu isya, Rasulullah SAW itu ingin mengakhirkannya sampai sepertiga malam atau tengah malam di akhir waktu isya. Beliau mengatakan alaihi salatu wassalam, laula an asyqa ala ummati la akhartul isya. Andai kata aku tidak takut memberatkan umatku, aku akan akhirkan isya sampai tengah malam. Apa keuntungannya? Kalau kita tadi sholat pas adzan isya, boleh, fadhal. Tapi kalau diakhirkan dari ba'dal maghrib sampai sekarang, kita tertulis sedang sholat. Karena orang yang menunggu waktu sholat selanjutnya itu dihitung sedang sholat. Tapi kalau selesai sholat, selesai. Antum tidak dihitung sedang sholat. Karena antum tidak sedang menunggu waktu subuh. Enggak. Antum sedang menunggu kajian selesai. Tapi keberadaan kita sekarang ini sedang menunggu sholat. Maka ada kelebihan itu. Jadi Nabi SAW pernah sholat isya itu hampir tengah malam. Sahabat Nabi itu sampai tidur-tidur di masjid. Karena menunggu Rasulullah SAW keluar dari rumahnya. Sholat duhur. Beliau alaihissalam kalau matahari sedang terik, beliau mengarang Bilal, Bilal tunggu dulu. Jangan azan dulu. Tunggu dulu. Masih panas. Kesian orang-orang nanti datang dalam kondisi panas. Jadi ditunggu sampai agak dingin, baru Bilal melakukan azan. Jadi ingat, berkaitan dengan sholat tepat waktu ini bukan berarti harus di awal. Antum sholat, Masya Allah, suruh berhenti Ustaznya ini jamaah. Iya jamaah. Rasulullah SAW berkaitan dengan sholat subuh. Apakah sholat subuh itu lebih afdol di awal waktu ketika gelap atau sudah mulai agak terang? Ini pun diperselisihkan oleh para ulama dalam kondisi seperti ini. Intinya sholatlah tepat waktu. Berkaitan dengan awal waktu, tadi memang ada riwayat seperti itu. Tapi beberapa sholat dianjurkan untuk diakhirkan. Atau nggak apa-apa diakhirkan kalau tidak memberatkan umat. Kenapa hari ini kita akhirkan? Karena masjidnya nggak cukup. Kalau tadi kita sholat isya, sebentar lagi sholat isya, ini sepertiga harus keluar dari masjid.
Betul nggak? Harus keluar antum dari masjid. Kadang-kadang nggak bisa antum sholat. Makanya untuk memanfaatkan waktu supaya antum lebih nyaman, dan alhamdulillah pihak masjid mau, nggak apa-apa tadi gitu ya kan? Masya Allah, alhamdulillah. Maka mungkin diakhirkan waktu lebih baik di waktu-waktu tertentu, jemaah. Tapi yang jelas Nabi SAW mengatakan, andai kata aku tidak takut memberatkan umatku, jadi yang menjadi tolok ukur adalah memberatkan. Kalau sampai memberatkan, jangan. Tapi kalau tidak memberatkan, ya fadhal. Hadza wallahu a'lam bissawab.